Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih di tema berapa ya anak-anak? Tema 7, sub tema 3. Nah, silakan anak-anak buka buku modulnya, lihat halaman 57. Nah, subtema 3 ini kita akan belajar tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, anak-anak, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia harus kita jaga. Agar dapat berperan dalam menjaganya, kamu harus memahami dengan baik keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keragaman yang ada itu berupa apa saja anak-anak? Ada berupa agama, suku, budaya, dan banyak sekali yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, lambang negara kita, anak-anak bisa perhatikan, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya anak-anak artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 adalah yang pertama, siswa dapat memahami ide pokok dan kata sulit dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat memahami gaya magnet dan gaya gravitasi. Dan di pembelajaran 2, anak-anak, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mengetahui beberapa ragam karya dengan teknik menempel. Yang kedua, kalian memahami gaya gesek dan manfaatnya. Baik, silakan buka buku modul kalian di halaman 57. Nah, di buku modul anak-anak, perhatikan yang bagian A. Ide pokok sebagai unsur penting dalam bacaan. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya di subtema 1 dan subtema 2, kalian sudah belajar untuk menemukan apa anak-anak? Ide pokok. Nah, sebagai pengingat, tiap paragraf memuat ide pokok. Ide pokok adalah inti atau masalah pokok yang dibahas dalam paragraf. Nah, ide pokok merupakan unsur penting sebagai penyusun paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di mana ya anak-anak? Di dalam kalimat utama. Nah, ide pokok ini kalian dapat temukan di awal paragraf, akhir paragraf atau awal dan akhir paragraf. Nah, anak-anak, nanti untuk menambah lagi wawasan kalian, untuk lebih terlatih lagi untuk menemukan ide pokok dan atau gagasan pokok, anak-anak bisa baca yang halaman 57, kerukunan antar umat beragama di kampung. Nah, nanti kalian di rumah bisa diskusikan bersama teman atau diskusikan bersama orang tua, boleh lewat WhatsApp atau video call bersama teman. Silakan anak-anak berdiskusi untuk mencari gagasan pokok atau ide pokok dalam teks berikut ini ya. Baik anak-anak, Miss Dewi akan lanjutkan dengan gaya magnet dan gaya gravitasi. Ini adalah muatan IPA. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar berapa gaya? Kita sudah belajar ada gaya otot. Nah, masih ingat gaya otot? Terus ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ada listrik dinamis dan ada listrik statis. Nah, dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Baik anak-anak, tahukah kamu kata magnet itu berasal dari kata magnesia yang merupakan tempat ditemukannya pertama kali oleh manusia, tempat ditemukannya magnet ini. Nah, anak-anak, gaya magnet adalah, anak-anak bisa garis bawahi nanti buku modulnya, adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, ini adalah beberapa contoh magnet. Ada magnet U, jadi bentuknya seperti U. Ada magnet cincin, ada magnet
butang, ada magnet ladam, ada magnet bar, dan ini magnet silinder. Dan ada juga magnet batang ya anak-anak, bar ini batang. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Nah, benda-benda magnetis biasanya terbuat dari bahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, contohnya apa? Ya, barang-barang yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada paku. Paku adalah contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Mur, baut, pisau, atau anak-anak punya di sini klip atau penjepit kertas, itu bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari besi. Nah, namun tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Ada beberapa benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, itu disebut benda non-magnetis. Nah, benda non-magnetis dapat berupa logam seperti contohnya tembaga, aluminium, timah. Serta non-logam ada plastik, kayu, kaca, dan tanah. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ini magnet yang besar ini ya. Nah, sebuah magnet itu memiliki dua kutub. Dua kutub ya, ada kutub utara, nah ada kutub selatan. Nah, ini utara, ini selatan. Nah, kutub magnet terletak pada ujung-ujung magnet dan merupakan bagian yang memiliki gaya magnet terkuat. Jadi, ujung-ujung magnet ini ya anak-anak yang memiliki gaya magnet paling kuat. Nah, apabila kutub yang sama, nah ada kutub magnet U sama. U didekatkan dengan utara, maka akan terjadi saling tolak menolak. Begitu pula dengan kutub S selatan didekatkan dengan yang kutub selatan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, apabila kutub yang tidak sama didekatkan, misalnya kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, anak-anak, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu loh anak-anak. Kekuatan menembus gaya magnet ini dipengaruhi oleh kekuatan magnetnya itu sendiri. Jenis benda penghalang, tebal tipisnya penghalang itu juga mempengaruhi, serta jarak magnet dengan benda. Nanti kalian coba, kalau kalian punya magnet di rumah, kalian anak-anak bisa mempraktekkan. Berilah penghalang antara klip dengan magnet, bisa berupa kertas ataupun bisa di bawah meja. Apakah terjadi gerakan atau apakah terjadi gaya tarik pada benda tersebut. Nah, gaya magnet dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari loh anak-anak ya. Seperti contohnya pintu kulkas kalian. Nah, pintu kulkas kalian supaya mau tertutup rapat, makanya diberi magnet. Selain itu, gaya magnet dimanfaatkan pada ujung obeng agar mudah mengambil skrup. Nah, ujung obeng. Penutup kotak pensil juga memanfaatkan gaya magnet agar dapat tertutup dengan kuat. Selain pada benda-benda tersebut, gaya magnet juga dimanfaatkan dalam dinamo sepeda untuk menghasilkan energi listrik, serta kompas. Ini contohnya kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, anak-anak, demikian gaya magnet pembahasan yang dapat Miss Dewi jelaskan, dan kita akan lanjutkan dengan gaya gravitasi. Nah, anak-anak, bumi memiliki gaya tarik terhadap benda-benda di sekitarnya. Coba kalian amati gambar ini ya. Ini gambar buah-buah ini akan jatuh ke tanah atau jatuh menuju bumi. Perhatikan juga air terjun. Air terjun akan jatuh dari atas ke bawah. Nah, mengapa buah itu bisa jatuh ke bawah? Nah, hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda yang memiliki massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Bumi memiliki massa yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi yang dihasilkan bumi juga sangat besar.
Gaya gravitasi bumi mampu menarik benda-benda yang berada di dekat bumi untuk menuju bumi. Oleh karena itu, buah yang terlepas dari tangkainya akan jatuh ke permukaan bumi dan air terjun juga akan jatuh dari atas ke bawah. Nah, gaya gravitasi bumi memiliki banyak manfaat anak-anak. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda-benda yang ada di sekitar kita akan melayang-layang dan tidak akan terkendali geraknya. Dengan adanya gaya gravitasi bumi, kamu dapat berjalan, mobil dapat melaju, tentunya kamu dapat tidur dengan nyaman di atas kasur. Nah, jadi gaya gravitasi ini bermanfaat untuk menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita di pembelajaran 1 kali ini, dan kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran 2. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali materi kita di pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang ragam karya seni menempel. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia memiliki banyak perajin yang sangat kreatif. Mereka turut serta memperkaya khasanah budaya negeri ini. Misalnya beragam karya seni rupa. Kamu juga dapat menghasilkan karya seni rupa. Nah, anak-anak sudah membuat karya seni seperti ini ya. Ada karya seni kolase. Nah, karya seni yang dibuat dari susunan bahan dengan bentuk asli yang ditempelkan pada media datar. Nah, ini contoh dari kolase. Anak-anak sudah membuatnya. Dan ada montase. Nah, montase adalah karya seni dari gabungan gambar dari berbagai sumber dan ditempel pada media menjadi gambar baru. Sumbernya itu ada majalah dan koran bekas kalian gunting-gunting, kemudian ditempelkan menjadi bentuk gambar baru. Dan anak-anak juga sudah melakukan hal ini, karya seni montase. Mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dari kepingan bahan yang disusun membentuk sebuah karya seni. Media yang digunakan pada mozaik ini ada kertas gambar, kayu, kardus, karton, atau papan kayu, dan menggunakan kepingan-kepingan. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak. Dan anak-anak juga sudah membuatnya, pasti sudah paham apa itu mozaik. Nah, yang keempat, karya seni apa ya yang dengan menempel? Karya seni aplikasi. Nah, ini yang belum kita belajar ya. Karya seni dari potongan macam-macam kain yang ditempelkan pada media dan direkatkan dengan cara menjahit. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjahit? Ya, belajar ya. Media yang digunakan pada aplikasi ini adalah kain. Bisa kain flanel, kain perca, atau kain yang sudah tidak berguna. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain seperti sarung bantal, taplak meja, kebaya, atau tas kain. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba membuat sebuah karya aplikasi dengan menggunakan kain flanel atau kain perca atau kain bekas dengan cara menjahit seperti contoh ini. Ya, selamat mencoba ya anak-anak. Dan baik, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu informasi baru dalam bacaan. Nah, ini sudah sering kita lakukan dari video-video sebelumnya. Bagaimana cara kita mencari informasi baru dalam bacaan adalah dengan cara membaca dengan seksama dan menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Miss Day sudah yakin percaya anak-anak sudah pintar untuk mencari informasi baru dalam bacaan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar gaya gesekan dan manfaatnya. Sebelumnya kita sudah belajar gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, kali ini kita akan belajar gaya magnet, gaya gesekan, dan manfaatnya. Kali ini kita akan belajar gaya gesekan dan manfaatnya. Nah, anak-anak, pada video kali ini, pada gambar, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Pada gambar terlihat seorang pembalap sedang membelok dengan memiringkan sepeda motor
sepeda motor hingga hampir menyentuh aspal. Meskipun posisi pembalap sangat miring, ia tidak terjatuh ya anak-anak ya. Salah satu penyebabnya yaitu adanya gaya gesekan antara ban, ini bannya, dengan aspal. Nah, jika permukaan aspal sangat licin sehingga gaya gesekan kecil, maka pengendara sepeda motor pembalap ini bisa terpelanting, bisa jatuh. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya gesekan? Gaya gesekan yaitu gaya yang dihasilkan oleh permukaan dua benda yang bersentuhan. Nah, gaya gesekan akan menghasilkan hambatan ya anak-anak, hambatan terhadap kecepatan gerak benda. Sebagai contoh, perhatikan ini ada kelereng. Nah, perhatikan anak-anak, ini ada kelereng. Kelereng ini tersebut akan berhenti akibat gaya gesek antara kelereng dengan rumput. Nah, dia tidak akan melaju kembali. Nah, gaya gesek memiliki keuntungan dan kerugian ya anak-anak. Nah, gaya gesek yang menguntungkan akan memudahkan kita melakukan aktivitas. Sedangkan yang gaya gesek yang merugikan akan mempersulit aktivitas manusia. Nah, perhatikan contoh gambar ini. Gambar di samping yaitu poros roda sepeda motor dan rem cakram. Jika poros roda sepeda motor, sepeda memiliki gaya gesekan yang besar, perputaran roda menjadi terganggu. Nah, dalam contoh ini gaya gesekan bersifat merugikan. Sebaliknya, gesekan yang besar sangat diperlukan oleh rem cakram untuk memperlambat gerak roda. Dalam kasus ini, gaya gesekan bersifat menguntungkan. Nah, misalnya kalian, contoh yang lain ya, kalian punya pintu di rumah, pintu gerbang yang didorong ya, ada rodanya. Ya, di rodanya itu dikasih pelicin atau untuk memperkecil gaya geseknya supaya kalian dapat mendorong pintu itu dengan mudah. Itu berarti menguntungkan. Gaya gesek yang menguntungkan. Nah, ada saatnya gaya gesek harus dikurangi ya anak-anak agar fungsi kerja dari suatu benda dapat maksimal. Seperti gaya gesek pada poros roda ini yang bersifat merugikan. Untuk mengurangi gaya gesekan ini diperlukan minyak pelumas atau vaselin. Namun ada kalanya gaya gesekan harus diperbesar untuk menahan benda agar tidak tergelincir. Contohnya dengan memberi lapisan pada kaki-kaki kursi agar gesekan dengan lantai lebih besar dan kursi tidak mudah bergeser. Atau contoh yang lebih mudah, sepatu kalian dibuat dengan ada alur-alurnya. Coba kalian perhatikan sepatu kalian di alas kakinya ada alur-alurnya. Itu berfungsi untuk memperbesar gaya gesek supaya pada saat kalian berjalan kalian tidak terpleset atau tergelincir lalu jatuh. Nah, itu fungsi dari gaya gesek yang menguntungkan. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 1 dan 2. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!